teman pariwisata, sekarang saya berada di pesisir Teluk Naga. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak teman-teman semua berkenalan dengan Pak Darman, seorang pengusaha tambak yang sukses dan juga owner dari Sanjaya Fishing. Mari kita simak. Let's go! Halo Pak, apa kabar? Baik Pak. Baik ya Pak Darman ya. Pak Darman, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki luas wilayah laut yang lebih besar jika dibanding luas wilayah daratan. Dengan besarnya sumber daya laut tersebut, ini menjadi pendukung utama di dalam membangun ketahanan pangan masyarakat. Dan ikan bandeng adalah salah satu ikan yang menjadi andalan bagi masyarakat di pesisir untuk meningkatkan taraf hidupnya dan juga ekonomi keluarga. Di samping rasanya yang lezat, ikan bandeng juga kaya akan nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh. Sehingga tidak heran Pak, dari waktu ke waktu permintaan ikan bandeng terus mengalami peningkatan. Sebentar saya mau tanya-tanya ya Pak, untuk tahu lebih banyak mengenai ikan bandeng ini. Pak Darman, Yap. Sejak kapan Bapak menyenangi bidang perikanan sampai akhirnya memiliki usaha budidaya ikan bandeng di pesisir Teluk Naga ini? Itu karena didasari dari kecil memang sudah hobi mancing. Saya memulainya dari tahun 96 di Sungai Tahang ya. Lalu itu bertahan sampai dengan tahun 2012. Nah, dari situ kita pindah ke Kronjo, daerah Balaraja. Di pesisir sana kita bertahan sampai dengan 2012 sampai dengan 2018. Lalu lahannya kita jual. Akhirnya kita mencari lahan lagi di sini semenjak tahun 2020 ya. Kita mulai di sini ya sampai sekarang ini. Di pesisir Teluk Naga ini Pesisir Teluk Naga ya. Jadi kalau ditanya kapan menyenangi, dari remaja ya Pak ya? Betul. Karena memang udah hobi ya? Betul. Dari Sungai Tahang Bapak pindah ke Kronjo, kemudian kembali lagi ke pesisir Teluk Naga ini ya Pak? Betul. Kenapa Bapak pindah ke sini? Karena dari segi segmen marketnya dan daya jangkau dari kota DKI ya, yang paling dekat ya. Oh, secara ekonomi lebih baik sini Pak ya? Betul, lebih baik ya. Kemudian Pak, berapa luas lahan tambak yang Bapak garap dan terdiri dari berapa kolam? Saat ini total lahan adalah 18 hektar, namun yang intensif yang kita kelola itu baru 10 hektar ya. 10 hektar itu terdiri dari 9 kolam. Iya. Berarti kalau 18 hektar luas sekali itu Pak ya. Kemudian Pak, habitat seperti apa sih Pak yang ideal, yang cocok untuk budidaya ikan bandeng? Ya. Umumnya habitatnya memang di perairan Payau ya. Tapi tingkat ketinggian Payau itu semakin tinggi, bandeng juga beresiko, artinya itu kualitas daripada daging maupun pembesarannya itu tidak lebih bagus, artinya lebih cenderung salinitas yang lebih tinggi ataupun tingkat garam asinnya lautnya lebih tinggi gitu, lebih cenderung lebih bagus gitu. Berarti ikan bandeng juga bisa dibudidayakan di perairan laut Pak ya? Betul, bisa Pak. Oh, bisa di Payau, bisa juga di perairan laut. Betul. Tapi yang lebih bagus yang di Payau apa di perairan laut Pak? Kalau untuk kualitas daripada tes rasa dagingnya tentunya di air laut ya. Oh, air laut yang punya salinitas yang lebih tinggi ya.
Darman, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pembesaran ikan bandeng dari bibit sampai ukuran siap jual? Kalau untuk ukuran konsumsi, artinya yang berukuran 3 on, itu kita hanya membutuhkan waktu sekitar 3-4 bulan saja. 3-4 Namun untuk mencapai 1 kilo, itu kita harus 10 bulan minimal. Jadi waktu kita mau mencapai size daripada ukurannya sendiri, apakah kita mau yang ukuran 3 on, apa mau yang 1 kilo atau mau setengah kilo, ya itu tergantung dari 3 bulan sampai 10 bulan itu udah mencapai 1 kilo maksimal. Kalau Bapak sendiri minimal ukuran berapa bulan baru dilepas, Pak? Kalau kita rata-rata 8 on, minimal 8 on sampai 3 kilo ya. Karena bandeng ini kan mengandung duri yang cukup banyak. Kalau terlalu kecil jadi durinya agak ribet buat dimakan. Sekitar 8 on ya, Pak ya? Betul. 8 on itu berapa bulan, Pak? 8 on itu ya 8 bulan. Oh, 8 bulan. Kemudian Pak, bagaimana cara menangkap ikan yang ada di dalam tambak? Ya. Kita ada proses penangkapan dengan cara dipanen, ditarik pakai jaring. Ada juga dengan cara pengeringan air atau dengan cara dipancing gitu. Pancing ya. Jadi yang saya tangkap dari Bapak adalah ada 3 caranya. Betul. Ya. Yang pertama adalah dijaring, kemudian tambak dikeringkan, dan yang ketiga adalah dipancing. Betul. Kemudian Pak, apa saja yang bisa dinikmati wisatawan yang datang berkunjung ke tambak ini? Oh, salah satu yang utamanya adalah pemancingan dan dipenuhi dengan fasilitas bisa memasak ataupun Makan di tempat, ya? Makan di tempat dengan fasilitas pelayanan resto, kita bisa memasaknya gitu. Selain itu Pak, yang bisa dinikmati lagi di sini? Mungkin di sini ada wisata mangrove juga ya. Oh, mangrove. Artinya itu Seperti apa tuh, kalau Pak? Ya. pelesiran bersama dengan keluarga, ada yang hobi mancing, ada yang mau main-main ke wilayah hutan mangrove, di situ memang ada fasilitas buat wisata mangrove-nya. Ya, jadi yang bisa dinikmati wisatawan adalah bisa mancing, bisa masak ikan di sini ya Pak ya. Kemudian juga bisa wisata mangrove ya Pak ya. Kemudian Pak, wisatawan biasanya menyukai ikan bandeng yang dimasak seperti apa? Kalau umumnya di sini dibakar ya. Dibakar itu kan original rasa dagingnya, tidak mempengaruhi dari senyawa bumbu lainnya. Ada juga yang dimasak pindang ala Betawi atau pindang kuning atau di steamboat ada juga. Sebetulnya ada beberapa macam cara masak ya Pak. Betul. Tapi yang paling favorit adalah dibakar ya Pak. Betul. Karena tes dari rasa bandengnya masih terjaga. Betul. Gitu Pak ya. Ada originalnya. Saya suka mendengar keluhan pencinta bandeng Pak. Betul. Yang tidak nyaman dengan durinya. Betul. Apakah Bapak punya tips atau trik untuk menghilangkan duri ikan bandeng? Ya. Itu kita standarnya di sini biasanya sebelum disajikan untuk dimasak, umumnya kita tarik dulu antara ekor dengan kepalanya sehingga membunyi trek. Artinya tulangnya bersusun sehingga tidak lebih rumit ya untuk tulangnya. Salah satunya. Yang keduanya itu kita menyajikan bandeng yang size dan ukurannya lebih besar. 8 ons yang 1 kilo sampai dengan 1 kilo itu dia mempunyai duri sudah tidak seperti bandeng kecil, artinya dagingnya sudah lebih tebal gitu. Ataupun ada juga dengan cara dipotong halus durinya, baru kita masak, digoreng ataupun dibakar begitu Pak. Jadi itu tadi durinya hancur gitu Pak ya? Iya betul. Jadi sebetulnya pencinta bandeng nggak usah khawatir ya Pak Betul, ya? betul. Karena sudah ada solusi yang diberikan ya, baik itu di
cabut duri, pala dan ekor. Betul, betul. Yang kedua diiris-iris tuh, nanti setelah digoreng dihancur durinya, atau juga bisa diserahkan kepada jasa cabut duri ikan bandeng. Betul, betul, Jadi Pak. tinggal makan Betul, bersih gitu iya, Pak ya. Betul. Sebetulnya apa sih Pak keistimewaan dari ikan bandeng ini? Kalau saya lihat masyarakat begitu gemar sekali sama ikan bandeng ini. Ya. Karena saya pelajari secara tradisi, kita mempunyai tradisi seperti terutama Imlek ataupun Cengbeng, itu banyak warga Tionghoa yang memang menyajikan bandeng salah satu sebagai sajian keluarga. Dan di samping itu juga budaya Betawi mempunyai tradisi kalau Idul Fitri mereka butuh bandeng yang besar-besar gitu. Karena di sini kita menyiapkan bandeng yang ukuran besar 3 kilo up sampai 8 kilo ada. Wah, luar biasa ya Pak. Ya. Itu jumbonya kayak apa Ya. ya? Saya nyari yang sekilo aja susah banget gitu loh. Ini ada yang 8 kilo gitu kan. Jadi kenapa begitu digemari? Karena tradisi ya pertama ya Pak. Betul, Pak. Terus kalau tesnya sendiri Pak, cita rasa dari ikan bandeng ini menjadi daya tarik apa enggak Pak itu? Kalau bandeng itu sebenarnya mempunyai rasa daging, ada yang selama ini menjadi momok kan ada bau lumpur ya. Kalau cara proses daripada habitatnya tidak sempurna, kolamnya terlalu cetek, mengandung lumpur yang banyak, maka hasil dagingnya juga tidak akan sempurna, dia akan berbau lumpur. Tapi kalau kita mempunyai kedalaman 2,5 sampai 3 meter seperti ini, jadi dasarannya pasir, lumpurnya kita taikin, kita sedot, itu hasil daripada dagingnya sempurna, tidak ada bau lumpur sedikit pun. Jadi untuk menghasilkan ikan bandeng yang tidak bau lumpur juga ada ininya Pak ya, ada triknya tersendiri ya Pak ya. Betul. Jadi ikan-ikan yang Bapak hasilkan tidak bau lumpur Pak. Ya, betul Pak. Dalam pandangan Bapak, bagaimana prospek usaha budidaya ikan bandeng ini ke depannya? Kalau dalam artinya itu keyakinan kita ya dalam menjalani usaha ini ya, karena dia merupakan salah satu sumber daripada nutrisi yang tadi Bapak sebut ataupun protein ya bagi kehidupan masyarakat ya. Saya yakin ini cukup bagus ya, cukup berprospek ya. Sangat prospektif Betul, ya, betul. cerah lah Pak ya. Cerah. Saya punya satu pertanyaan lagi Pak, Yap. yang mungkin juga menjadi penasarannya teman-teman semua. Betul. Apa sih Pak rahasianya? Wah, saya nanya rahasia nih Pak. Nanya rahasia orang nih. Boleh ya Pak ya? Betul. Apa sih Pak rahasianya bisa jadi pengusaha tambak yang sukses? Ya. Kalau kita bilang sukses mungkin ada ukuran yang menurut kita juga kepuasan ya. Saya sendiri merasa belum mencapai satu tingkat yang namanya sukses, masih tetap Bapak berusaha. suka merendah. Di sini salah satu trik yang tadi itu Pak, Iya. kedalamannya kita atur, artinya itu 2,5 sampai 3 meter. Namun untuk lebih besar lagi, size yang 8 kilo itu dia mempunyai kolam yang 7 sampai 8 meter kedalamannya. Iya. Namun dasar daripada kolam tersebut yang mengandung lumpur tinggi, kita secara kontinu harus disedot karena mengandung amonia hasil limbah makanan, kotoran, dan kandungan itu akan mengandung amonia tinggi sehingga mempengaruhi daripada pembesaran maupun rasa dagingnya tadi. Hanya itu Pak, kalau lain-lainnya yang paling utama itu artinya kita memelihara airnya dulu. Airnya sempurna, yakin piaraan kita akan sempurna. Hanya demikian. Tapi saya juga melihat di tempat Bapak ada tulisan-tulisan yang kayaknya itu menyangkut filosofi di dalam menjalankan usaha itu. Gimana itu Pak? Ada sabar, ada apa lagi itu tadi saya baca itu. Itu kita mengutamakan pelayanan Pak ya. Pelayanan seperti publik, artinya itu mereka kita harus melayani dengan sepenuh hati, merupakan gambaran daripada jiwa kita dalam melayani. Terus ada juga slogan seperti kami siapkan wahana dan prasarananya, maka salurkan hobi Anda dengan kepiawaian. Hal-hal sedemikian kita tanamkan kepada personal ataupun karyawan untuk memberikan satu layanan kepada publik yang lebih baik. Oh gitu. Jadi saya menangkap
Rahasia Bapak ada dua nih. Betul. Yang pertama adalah pemeliharaan ikan yang terbaik. Betul. Yang kedua adalah melayani dengan sepenuh hati. Betul. Utamakan pelayanan. Jadi saya menangkap Bapak ini mengimplementasikan filosofi itu. Dahulukan pelayanan, uang akan mengikuti di Betul, belakang. Pak. Betul ya Pak ya? Betul. Pak Darman, Siap. terima kasih loh Terima Pak kasih, untuk Pak. waktunya. Siap. Terima kasih untuk inspirasinya yang luar biasa. Terima kasih, Pak. Teman-teman pariwisata, demikianlah perbincangan kita kali ini. Semoga perjalanan wisata kita ke pesisir Teluk Naga bisa memberikan wawasan baru dan juga inspirasi-inspirasi ke dalam kehidupan kita. Terima kasih dan sampai jumpa.